Halo Tribuners dan juga Sobat WK, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dan kembali lagi kita bicara tentang edukasi seksual. Edukasi seksual yang kita punya ini itu bukan hanya untuk usia-usia dewasa aja, tapi kita juga suka membahas tentang ya edukasi seksual untuk kalangan menengah maupun untuk milenial gitu ya tentunya, tapi yang sudah berpasangan. Saya nggak sendiri, ditemani oleh Bung Sabran. Halo Bung Sabran. Halo Mari, selamat malam. Malam. Kemudian ada pakarnya nih, tempat di mana kita bertanya urusan seksual tapi yang sehat. Yang dengan pasangan yang sah, gitu ya. Yang laki dan perempuan ya dok. Heteroseksual. Selamat malam Dokter Bin. Selamat malam Sabran. Ya, sehat, sehat luar biasa. Amin. Tapi kita nyapa dulu ya dok, ini kan tahun baru ya. Tahun baru. Oh iya. Ya, tahun baru Imlek, Natal juga kita. Tahun baru 2023 juga. Semuanya. Iya, selamat tahun baru untuk semuanya, Tribuners dan Sobat WK, penonton setia, terutama penonton setia talk show edukasi seksual. Dan selamat merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek untuk teman-teman yang merayakan. Dari kita semua bertiga, gitu ya dokter. Semoga sukses, sehat terus, bahagia terus sepanjang tahun ini, gitu ya dokter. Rezekinya berlimpah. Amin. Ya. Sehat selalu. Amin. Sama itu dok, mood seksnya juga jadi makin bagus. Seksnya juga bagus. Ya. Sex life-nya ya. Sama nih kayak tema kita hari ini dok. Mood seks cepat berubah pada pria lanjut usia. Bagian besar orang itu beranggapan kalau masa berhubungan intim yang paling menggairahkan tuh kan katanya nih dok, usia 25 sampai 35. Nah, usia lanjut itu juga katanya sekarang tuh bukan 60 tahun loh ternyata Bung Sam. Mereka tuh udah mundur, katanya 70 tahun itu baru dibilang usia lanjut. Sekarang menurut dokter gimana? Bener nggak sih dok? Apakah memang puncak-puncak itu 25-35? Padahal yang usia lanjut pun juga 60 itu mereka juga nggak mau dibilang usia lanjut. Betul. Nah, usia lanjut ini sebenarnya di masa 70 ke atas atau gimana ya? Jadi kalau kita bicara dulu ini tentang pria ya, pria lanjut usia ya. Jadi kita harus tahu definisi lanjut usia menurut istilahnya kesehatan ya, artinya aturan kesehatan ya. Jadi terminologi lanjut usia. Kita tahu lansia, Pak Sabran, Mbak Ari itu 65 tahun ke atas ya. Jadi 65 tahun ke atas itu akan berubah seiring dengan peningkatan harapan hidup. Nah, tetapi yang menjadi penentu adalah tidak sekedar lanjut usianya, tapi bagaimana kualitas hidupnya. Ya, jadi gitu ya, bagaimana isi atau kualitas hidup si pria tersebut. Ini kita soroti pria lanjut usia ya. Jadi memang para pria sangat tergantung kepada hormon testosteron. Ya. Hormon testosteron itu sangat mempengaruhi kinerja atau kemampuan atau kebugaran seksual seorang pria. Nah, kita tahu pada peningkatan umur, 1 tahun meningkat umur itu berkurang sekitar nggak sampai sih, artinya nggak sampai 10%, tetapi ada penurunan kadar testosteronnya. Jadi pasti. Makanya penurunan itu seiring dengan peningkatan usia. Itu pasti. Ya, jadi makanya kalau ditanya usia 60, mulailah usia 45, kita harus tahu usia periode aging. Ya. Kalau ditanya pria usia berapa mulai ada gangguan seks? 45 tahun. Oh ya, misalnya pasti di usia 45 itu. Pasti testosteronnya menurun. Ereksinya juga pasti mulai melemah. Derajat 4 berkurang dia, derajat 3. Apalagi kalau punya komorbid. Lebih cepat kayak tape, Mas Sabran. Pak Ari. Ya, kayak tape. Ya, dari mentimun berubah jadi sosis itu derajat 3, lalu berubah jadi isinya pisang itu derajat 2, lalu derajat 1 seperti tape, cuma panjang dan lemas ya. Nah, kembali sekarang usia 45 itu sudah terjadi penurunan.
testosteron udah mulai menurun. Drastis tuh ya dok? Tidak, ya. Tetapi hati-hati pada pria-pria yang punya komorbid. Komorbidnya apa? Diabetes pasti, hipertensi. Itu yang pasti komorbid yang membutuhkan kerja atau hormon testosteron. Kenapa testosteron sangat menurun pada pria-pria komorbid atau penderita penyakit tertentu? Sebab hormon testosteron itu menahan. Dia hormon anabolik atau hormon pembangun, Pak Ari. Jadi dia pembangun, mengatur semua kerja tubuh. Nah, sehingga akhirnya kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh penyakit demi penyakit itu tidak terjadi secara luas. Ditahan oleh testosteron. Nah, singkat cerita, akibat dari penurunan hormon testosteron ini, maka kalau dia tidak dijaga kondisinya, semakin turun dengan cepat. 45 tahun mulai terjadi, Mbak Ari. Ya, Mas Sabran ya. Nah, semakin menua, apalagi lanjut usia 65 tahun ke atas. Lalu pertanyaannya, usia 65 tahun berapa kadar testosteron total? Normalnya berapa sih? Normal itu sekitar 600-an. 600-650-an. Itu normal. Di usia 65 ke atas. 65 ke atas. Sekitar 600-an. Nah, kenapa itu penting? Jadi kita harus tahu, testosteron itu terbagi dua. Testosteron total dan free testosteron. Nah, testosteron total ini untuk yang namanya kebugaran tubuhnya. Ya sehat. Ya. Tidak ada sakit penyakit yang memberatkan. Tetapi untuk seksual bukan testosteron total, Mas Sabran. Yang namanya free testosteron atau testosteron bebas. Nah, sehingga akhirnya kalau ditanya kalau begitu testosteron bebasnya berapa? Harus lebih tinggi. Testosteron total 600, testosteron bebasnya sekitar 800. Cuman memang kendala kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini, Mbak Ari, pemeriksaan testosteron itu yang bebas, Mas Sabran, mahal. Sekitar 1,8. Dan belum umum juga gitu ya? Yes, belum umum. Padahal itu penting banget juga ya? Itu yang sudah punya itu lab yang yang sudah cukup terkenal di negara ini. Ya. Itu yang punya. Tetapi belum merata. Sehingga masih agak mahal. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa mood seks ini cepat berubah? Nah, mood seks cepat berubah pada pria-pria usia 65 tahun ke atas ini karena hormon testosteronnya sudah menurun. Pertanyaannya, kalau mood seks berubah, dia masih punya mood nggak? Masih. Masih bisa, Mbak Ari. Kayak mentimun, tiba-tiba keras dia. Tapi dalam waktu detik, swing dia. Cepet melemas. Seperti isi buah pisang, bahkan sampai tape. Derajat 1. Tiba-tiba gitu loh? Tiba-tiba. Jadi para pembaca Tribun, Warta Kota, pendengar talkshow yang rajin, pendengar setia, hati-hati nih, para pria lanjut usia yang mood seksnya cepat berubah. Ya, karena itu tanda bahwa kadar testosteronnya drop. Kurang dari normal, Mas Sabran, Bari. Nah, karena ini problem. Mood seks itu apa nggak berhubungan dengan pasangannya, Dok? Tergantung pasangannya gitu nggak sih, Dok? Begini, mood seks salah satunya adalah istilahnya penyebab utamanya kadar hormon testosteron. Tapi kalau pasangannya itu ogah-ogahan, pasca menopause ya gelian, bukannya terangsang malah geli, malah sakit, dispareunia atau nyeri saat hubungan seks di vaginanya. Akhirnya si pria itu merasa malas begitu. Akhirnya moodnya sudah ada, tiba-tiba berubah. Itu hanya pemberat. Hanya penyerta, bukan penyebab utama. Nah, banyak orang mikir, waduh, kalau begitu para pria lanjut usia, ini pasangan saya udah lanjut usia nih, cari yang muda
Loh, itu jadi problem kan? Itu yang terjadi ya para bapak ibu pendengar acara Dr. Binsar nih, ya talk show ini yang pendengar setia, ini menjadi problem nasional. Ya. Jadi para pria rata-rata yang lanjut usia, saya dalam tanda kutip ya, lanjut usia 65 tahun ke atas, atau kita bilanglah dari usia 60 tahun ke atas, begitu pasangannya udah dilihat, jangan-jangan gara-gara ini nih, Mbak Ari. Akhirnya dia mencoba diversifikasi, bahasa kerennya, ya, mencoba sampingan. Ternyata gagal juga. Oh, jadi pasangannya itu juga belum tentu. Jadi gini, begitu dia dapat pasangan tetapnya itu bermasalah, lalu dia coba dengan wanita lain, tetap juga nggak bisa. Dia bisa sesaat Mbak, ereksinya derajat 4 atau derajat 3 Pak Sabran, dalam hitungan detik, nggak sampai 5 detik, 1, 2, 3, swing dia, hilang. Nah, kita harus tahu, ada 4 itu yang namanya fase reaksi seksual. Akselerasi, fase namanya libido ya, adanya rangsangan, lalu fase bangkitan seksual. Bangkitan itu artinya kemampuan. Jadi para pria yang moodnya berubah ini cuman sampai pada fase yang namanya libido aja. Terangsang. Tapi untuk melakukan hubungan seks, oh jauh. Seperti si pungguk merindukan bulan. Gitu Loh, iya, iya. Karena cepat berubah. Tapi bukannya kalau laki-laki itu katanya nggak tergantung dari seperti jadi maksudnya untuk mood seksnya itu ya mereka bisa kapan aja asal pasangannya mereka suka. Nah, gitu loh, Dok. Itulah mitos di dalam dunia kesehatan. Nah, gitu gimana tuh, Dok? Itu mitos. Itu mitos. Jadi para pria lanjut usia yang dengar saya acara talk show kami ini, saya mau katakan kalau pria itu bisa anytime, anywhere, sama siapa saja ya, itu bohong. Karena kalau sudah menjadi problem moodnya itu swingnya cepat, oleh karena testosteronnya yang rendah, mau dikasih yang usianya muda, dia bisa sesaat tapi turun, cepat sekali turun, dan itu menjadi problem para pria lanjut usia itu. Pak Sabran, Mbak Ari. Berarti kalau istrinya itu hanya faktor pendukung lah gitu. Yes, jadi faktor yang saya katakan faktor pemberat saja. Bukan baper gitu, Dok, misalnya gitu, cuma mundur gitu. Sekarang problemnya adalah Mas Sabran, para wanita yang pasca menopause bukan tidak bisa hubungan seks. Tapi mungkin gairahnya tidak seperti dulu lagi. Ya, seperti waktu muda. Ya kan, kijang loncat saya bilang. Istilah saya kijang loncat. Istilah saya kijang loncat, itu loncat-loncat toh. Sekarang lebih kalem, ya. Artinya tidak terlalu untuk ketertarikan kepada seksual. Tetapi bukan berarti wanita pasca menopause itu tidak bisa berhubungan seks. Hati-hati kita di situ. Nah, yang menjadi masalah para pria lanjut usia ini, testosteronnya drop, di dalamnya mulai tidak bugar, ada banyak sakit penyakit mungkin usia segitu ya, mulai banyak muncul toh, badan udah mulai soak, ya kan? Akhirnya mulailah terjadi gangguan. Fasenya cuma sampai pada libido, tapi nggak mampu untuk melakukan hubungan seks. Nah, ini bahayanya. Lalu pertanyaan berikut, bisa diobati nggak, Mbak Ari? Iya, sangat bisa. Dulu gimana tuh, Dok? Jadi kan tadi kan dokter bilang kan usia 45 itu sudah mulai menurun, ya kan, untuk hormon testosteron. Supaya 45 ini enggak, ibaratnya kayak misalnya turun 1000 gitu ya, jadi kayak cuma turun setengahnya aja di usia dari usia 30 mungkin. Apa sih yang mungkin mereka bisa lakukan gitu, Dok? Good, ini pertanyaan bagus ya, super, pertanyaan super nih. Ya. Jurnalis Warta Kota nih. Jadi buat para pria di usia 45, saran saya, cobalah cek kadar testosteronnya. Di tempatnya sekalian? Di lab. Ya, di lab. Saya tidak perlu sebutin namanya, kan nggak ada sponsor, ya toh. Ya, di lab saja, cek aja kadar testosteron total. Saran saya usia berapa? Mulai usia 45. Apalagi kalau usia 45 itu udah mulai, kok rasa saya nggak bugar ya? Ya, tidak sekedar seksual, Mbak Ari.
Kalau para pria itu sudah tidak bugar lagi, cepat lelah, cepat moodnya unstable, naik turun, cepat lupa, ya, badan sakit-sakit, ya nggak fit lagi Mas Abran, ototnya kaku, pegel-pegel, lalu mudah ngantuk setelah makan, terutama makan malam, olahraga sedikit aja ngos-ngosan, hati-hati, kemungkinan besar kadar testosteronnya sudah mulai turun. Nah itu diperkirakan usia berapa? 45 ke atas. Karena aging proses itu sangat terlihat usia 45 ke atas. Tergantung kualitas hidup kita para pria sedari usia muda. 20-an bagaimana? Nah itu Bari. Nah pertanyaannya tadi, bagaimana cara pengobatannya? Sangat mudah. Periksa ke lab, kunjungi dokter. Nanti akan diobati. Ya, kalau nggak ada tempat Bapak Ibu dokter di tempat Bapak Ibu, ke dokter Binsar tentunya kan. Pasti. Itu dia. Pak Dokter, kalau bicara ini kan swing ya dok, artinya cepat berubah. Cepat berubah, iya. Kalau misalnya gini dok, umur 30-an, dia si suami ini mungkin seminggu mintanya 3 kali gitu. Nah, terus udah 45, seminggu sekali juga nggak kepengen gitu dok. Nah itu bagian dari itu juga nggak dok? Bisa juga ya? Iya, kan mood seks itu berkaitan dengan libido. Libido itu berkaitan dengan yang namanya keinginan. Jadi setiap pria yang sudah berumah tangga pasti dulu usia awal-awal pernikahan hampir tiap hari mungkin 2-3 kali, terus turun. Nah menjadi persoalan kalau itu terjadi di usia 50 ke bawah, itu cepat sekali Mbak Ari. Karena hari ini ternyata yang namanya kualitas hidup seseorang itu akan digambarkan dengan apa? Dengan kehidupan seks. Saya sering ngomong, seksual itu adalah fase terminal di mana orang itu bugar atau tidak akan terlihat di kehidupan seksualnya itu. Ya. Jadi nampak dari tampilan awalnya kelihatan gitu ya dok? Kelihatan kok dari kehidupan seksualnya bagaimana. Ya. Saya melihat terutama orang-orang yang menikah itu misalnya usia 40-an. Usia 45 baru nikah. Kalau banyak kan dok sekarang kayak gitu ya dok, ya Bung Sap ya? Iya, usia lanjut ya sebelum nikah mungkin dia punya kehidupan seksual bebas. Tapi setelah nikah ternyata udah nggak bugar. Apalagi kalau punya komorbid. Nah ini dan makin tua dia makin bermasalah pada mood seksnya begitu. Dan itu pengobatan cuma satu. Langkah awal coba cek kadar testosteron. Ya, jumpai dokter yang ada di kota Bapak Ibu untuk menginterpretasi ya ini bagaimana cara ini lalu diperbaikilah keluhan seksnya itu. Demikian Mbak Ari, Mas Abran. Baik, satu pertanyaan terakhir dok yang mengganggu pikiran saya. Kalau mood seksnya berubah, apakah itu juga berpengaruh dengan kualitas dari sperma atau air maninya dia ya dok? Karena kan gini, tadi kita bicara banyak orang yang mungkin menunda, bukan telat tapi menunda, kita bilangnya menunda lah sampai dia siap. Ternyata dia siapnya di atas usia 45 ke atas. Nah pastinya kan mungkin pasangannya kan di bawahnya dia. Pasti pengen punya keluarga yang, punten ya dok, maksudnya setiap keluarga itu ada cita-citanya maksudnya menikah untuk punya anak, ada juga menikah memang cuma untuk hidup berdua, tergantung pilihan ya. Tapi rata-rata menikah, setelah itu mereka fasenya adalah ingin punya anak. Nah kalau kayak begitu gimana dok? Apakah itu mempengaruhi ya? Good question lagi ya, pertanyaan bagus nih Sabran. Pertanyaan kita semakin berkualitas ini. Ya, berjalan terus berkualitas kan. Jadi testosteron drop akan berpengaruh kepada ejakulat. Oh, pengaruh ya dok? Ya. Dan secara teori testosteron itu tidak secara langsung tapi juga akan berpengaruh kepada spermatogenesis, pembentukan spermatozoa. Makanya pada pria-pria yang baru nikah punya pasangan tetap, dan pasti Mbak Ari kalau udah 40-45 baru menikah, mungkin pasangannya pasti usianya harus yang jangan 40-an ya, yang jauh lah di bawah toh. Nah kalau ingin punya anak mungkin saya meyakini di atas 70-80% itu perlu dibantu untuk memenuhi program
fertilitas atau keinginan punya anak itu. Kesuburan ya dok? Yes. Jadi intinya para pria ini harus waspada. Kalau wanita dengan estrogen ditandai dengan menopause atau berhenti menstruasi, kalau pria kan nggak ada. Iya. Pria itu ditandai dengan apa? Mood seksnya cepat berubah. Itu tanda warning bahwa dia mengalami satu penurunan testosteron yang signifikan, sehingga tidak hanya berpengaruh kepada mood seks tapi juga kebugaran tubuh pria tersebut, Mbak Ari. Ya. Oke dokter, terima kasih penjelasannya dok. Ya. Semoga menjawab semua yang ada betul. di kepala Tribunersnya juga, Ya, Sobat WK ya dok ya. Sobat WK, betul. Baik. Ya. Dokter, sebelum kita tutup, dokter dong mungkin ada pesan buat kita semuanya, Ya. atau mungkin buat teman-teman yang, mohon maaf nih dok, yang tadi saya bilang menunda pernikahan dia sampai dia siap, tapi usia udah 45 tahun ke atas, gimana dok, silakan. Baik, buat Tribuners dan Sobat WK ya, saya cuma menyarankan para pria yang sudah cukup berumur ya, kalau sudah punya pasangan dan 45 tahun ke atas, mungkin segera waspada dengan kadar testosteronnya. Tapi kalau dia belum menikah dan ingin menikah, maka harus dengan persiapan yang juga cukup matang ya. Banyak Pak Sabran sekarang ya konsultasi mau nikah, kan mau nikahnya usia 45 ke atas, 50 ya kan, karena bicara namanya sexual life itu tidak ada matinya sebetulnya ya. Nah yang kedua, kalau mood seks cepat berubah atau swing itu cepat, swing libidonya itu cepat sekali terjadi ya, cepat hilang ya, segera periksakan kadar testosteronnya. Itu kata kuncinya. Berarti ada bermasalah hormon seksualnya, hormon testosteron, hormon tubuhnya. Tentu juga mungkin mood seks yang berubah ini akan cepat atau akan selalu disertai oleh penurunan kekerasan atau penurunan ereksinya. Pasti, Mbak Ari. Nah, dan terakhir, kalau ingin bertanya lebih lanjut, silakan WhatsApp saya di nomor 0813 8231 7586 ya. Mohon maaf chat Bapak Ibu ya, chat, tahu chat kan? Ketik WA, WhatsApp, ketik saja. Gitu. Ya jangan ditelepon ya. Ya. Jadi karena apa? Karena kita mau jawab itu dengan kualitas dan jawaban yang terbaik buat Bapak Ibu ya. Jadi saya praktek di Depok, Pondok Indah dan ada di Bogor. Semoga ini bermanfaat buat para pria lanjut usia dan ibu-ibu yang punya pasangan yang sudah cukup berumur 60-65 tahun ke atas. Itu Pak Sabran dan Mbak Ari ya. Baik, terima kasih Dokter Binsar, Ya. terima kasih Bung Ya. Sabran dan Sobat WK serta Tribuners semuanya. Kita kembali lagi di minggu depan untuk tema yang lebih menarik, dan ingat tadi pesan dokter ya, untuk para suami yang ibu-ibu punya nih, kalau sayang silakan cek. Terutama kalau udah masuk ke level usia lanjut 60 ke atas ya dok ya, 65 lah. 65 itu betul. segera dicek lah ya bagaimana mood seks suaminya biar sama-sama tetap bahagia sampai usia lanjut. Bersama-sama gitu ya dokter. Dan ingat kalau misalnya masih ada pertanyaan, untuk segala pertanyaan yang belum terjawab pada malam hari ini, silakan bisa menghubungi Dokter Binsar langsung. Chat aja seperti yang tadi, ada nomor di bawah sini. Silakan hubungi dan jangan telepon Dokter Binsar ya, takutnya istrinya marah. Gitu ya Bung Sar ya. Dokter juga punya istri, punya keluarga. Jangan curhat juga ya dok. Jadi tanya seperlunya aja gitu ya Pak Dokter ya. Soalnya sini banyak denger nih, ada yang curhat. Aduh, bahaya nih. Curhat nih. Baik, Tribuners Sobat WK, terima kasih, selamat malam. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.